Apakah ini Tia Dao Tu? Benar-benar disebut Tian Kutu? Tian Kutu, masuk akal. Teman kecil Feng. Tidak. Teman Feng Dao, saya ingin meminta Anda untuk berkhotbah dan mencerahkan saya. Pada saat ini, setelah orang yang kuat saling memandang, sebuah pikiran muncul di dalam hatinya, yaitu Qin Yichen. Tampaknya dia benar-benar memahami peta Dao surgawi. Karena bagaimanapun, bahkan jika Qin Yichen akan membual, Putra Baize tidak menyanyi sama sekali. Dan dalam retrospeksi, ketika Qin Yichen penuh kegembiraan barusan, banyak pembangkit tenaga listrik menyadari bahwa apakah itu Dao Xin atau beberapa kekurangan dalam kekuatan, mereka tampaknya ditembus oleh orang lain. Bukan karena mereka disusupi oleh orang lain, tapi karena kekurangan mereka itu ada. Tentu saja ini milik rahasia terbesar masing-masing, yang bahkan dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Tetapi kekurangannya ada, tetapi mereka tahu langit, dan pada saat itu, sepertinya Qin Yichen bergabung dengan surga dan menyadarinya. Sekelompok orang kuat bukanlah orang bodoh, dan mereka dapat berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Tidak perlu berbicara lebih banyak tentang bakat mereka. Perasaan ini tidak mungkin salah. Akibatnya, sekelompok orang kuat melihat tatapan Qin Yichen, penuh harapan, dan bahkan dengan sedikit kebaikan untuk menyenangkan, mereka mulai menyebut junior yang tidak berada di alam Tao ini sebagai teman Taois. Namun, dalam hal ini, ada juga suara-suara penentang. Anda mengatakan bahwa gambar ini disebut Tian Kutu. Aku melihat Jinmu Silang menggosok dagunya. Aku akui, karena aku merasakan artinya. Perasaan penyesalan dan penyesalan terlihat jelas bagi semua orang kuat di Yuguchi. Golden Crow Silang adalah pewaris pertama Kaisar Gagak Emas, dan dia sangat berbakat. Bahkan ketika Qin Yichen berbicara tentang kurangnya surga, dia memiliki pemahaman yang jelas. Tapi, kamu tampaknya paling tidak memenuhi syarat untuk memahami peta langit. Kata-kata ini tidak menghina, sebaliknya. Ketika Golden Crow Silang mengucapkan kata-kata ini, ada sedikit kecemburuan pada murid iblis yang memandang Qin Yichen. Banyak pembangkit tenaga listrik yang tercengang, dan kemudian mereka juga tercengang. Benar. Peta kekurangan Tian. Peta kekurangan Tian. Maka itu pasti penuh penyesalan dan kekurangan. Tapi Dewa Pedang Bawahan ini, punya penyesalan kentut. Tanda seru. Hanya 30 tahun setelah debutnya, dia menjadi Jenderal Wen Tiangwan dengan puluhan juta tentara dan jenderal di tangannya. Dan dia juga menikahi permata Palem yang mungkin akan menjadi kaisar surgawi berikutnya. Permintaan Palem ini sangat tulus dan bersedia melompat ke laut kekacauan untuknya. Itu juga bisa membuat Putra Baize menjadi saudara laki-laki. Dan mari kita bicara tentang harta anak ini. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik. Apalagi alam Tao. Banyak pembangkit tenaga listrik belum menyentuh tentara kaisar bahkan ketika mereka mencapai kerajaan Raja Kaisar. Jadi Jinmu Silang benar. Anak ini punya kekurangan kentut. Satu-satunya hal yang mungkin tidak disesali adalah paling banyak dia tidak menendang permaisuri ke lautan kekacauan. Namun, pertanyaan semacam ini membuat sekelompok orang kuat merasa sakit dan sedih, dan mereka merasa seperti telah makan lemon. Meskipun Qin Yichen mungkin tidak dapat mengalahkan mereka sendiri, tetapi banyak orang kuat harus mengakui bahwa jika mereka bisa, banyak keberadaan akan bersedia untuk bertukar dengan Dewa Pedang Bawahan ini. Putra Baize mengajarimu secara diam-diam, kan? Kalian cukup baik. Jinmu Silang memegangi punggungnya, dan ekspresinya tegas menurut pendapatnya. Cara Qin Yichen yang menjulang tinggi di bawah pohon kembang sepatu jelas diajarkan oleh Bai Guanxing. Namun, Bai Guanxing merasa terhibur saat mendengar ini. Anda seharusnya tidak mencerahkan Tian Wei Tu. Anda harus pergi ke Tian Zitu. Jinmu Silang sedikit mengernyit, dan wajahnya menjadi lebih dingin di saat berikutnya. Meskipun ia belum pernah melihat Tian Zitu, kedengarannya berkaitan dengan kecerdasan. Tetapi Bai Guanxing memintanya untuk menemukan Tian Zitu. Bukankah itu berarti otaknya yang sekarang tidak cukup? Tanda seru. Wajah Jinmu Silang tenggelam, dan dia akan melangkah maju. Tetapi terhalang oleh candle 9 yin. Yang mulia, hatimu sedih. Jika Putra Baize memberitahu anak ini, apakah dia akan mengabaikan keberatan Putra Baize dan berbagi misteri peta Tianlong dengan kami? Jinmu Silang terkejut, seolah wajahnya tidak bisa membantu. Mungkin Putra Baize ingin menggunakan anak ini untuk menyesatkan kita dan menyesatkan kita. Zhu Jiuyin tidak mengatakan sepatah kata pun di matanya. Dia tahu bahwa Yang Mulia 10 tidak bodoh, tetapi Tian Kuetu mengingatkannya pada 9 Yang Mulia. Dapat dikatakan bahwa ketika dia melihat Bai Guanxing, dia ingin bertarung sampai mati. Percakapan antara Zhu Jiuyin dan Jinmu Silang adalah transmisi suara, tetapi Bai Guanxing tampak seperti nabi yang tidak dikenal, mencibir dan berkata, "Jadi, jika Anda tidak percaya, jangan dengarkan dan diam saja." Bagaimanapun, Bai Guanxing masih menggelengkan kepalanya dan menepuk bahu Qin Yichen dengan penyesalan di wajahnya. Sudah kubilang jangan membuat publisitas. Lihat itu, kamu berkhotbah dengan baik hati untuk mengatasi keraguanmu, tapi kamu dianggap sebagai hati dan paru-paru keledai.
Jinmu Silang mengepalkan tinjunya sedikit. Pada saat itu dia ingin berbalik dan pergi. Kecuali bahwa Bai Guanxing membuatnya tak tertahankan. Pada kenyataannya Jinmu Silang selalu dipisahkan dari Tian Ketu. Bagaimanapun, ini adalah gambar Dao Surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Naga Sejati, dan Istana Iblis Kuno dan dinasti Kaisar Naga Sejati. Tetapi Jinmu Silang akhirnya menahan diri, berdiri diam dan mengepalkan tangan sedikit, dan berkata dengan dingin, "Mengapa saya harus pergi? Saya harus mendengarkan bagaimana anak ini membicarakannya, dan kemudian menusuknya." Bocah iblis itu tidak bisa menahannya lagi, dan melambaikan tangannya lagi dan lagi. "Saudara Feng, tinggalkan burung konyol itu sendiri. Dia tidak akan mendengarkan kita." "Itu dia. Keluar jika kamu tidak mendengarkan." "Teman Feng Dao, tolong beritahu aku." Sekelompok orang kuat juga cemas saat ini, dan bahkan langsung menyerang Jinmu Silang lagi pula. Jika ini karena yang terakhir memprovokasi Qin Yichen untuk enggan membagikan Dao Miao, bukankah mereka akan rugi besar? Jinmu Silang cemberut di sampingnya, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan memarahinya di tempat untuk dewa pedang kecil dari alam Dao Hua. "Teman kecil Feng, kamu tidak perlu memiliki pengetahuan umum dengannya." Dihadapkan dengan kesenangan dan bujukan sekelompok orang yang kuat, Qin Yichen hanya tersenyum tipis, dan tidak tertidur, juga tidak dengan tulus ketakutan. "Jangan khawatir, kalian. Sebenarnya, saya bisa memahami peta kekurangan langit karena saya telah mendengarkan wawasan Anda akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, itu tidak dihitung sebagai pencerahanku untukmu. Itu hanya diskusi denganmu." Bagaimanapun, Qin Yichen hanya duduk bersila di bawah pohon kembang sepatu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan orang-orang kuat tidak bisa membantu tetapi mencondongkan tubuh ke depan, mendengarkan dengan hormat. Putri Wen Qing memandang punggung ramping, diam-diam tertegun, yang bisa membayangkan bahwa suaminya tidak berada di alam Dao Hua, dan ketika dia berkhotbah, dia akan membiarkan sekelompok pembangkit tenaga listrik kerajaan kaisar bergegas. Di bawah pohon kembang sepatu, ekspresi Qin Yichen pucat. Dia melihat gambaran aneh tentang kekurangan surga, dan dia tidak lagi mengelak, malah menjadi lebih emosional dan mengagumi Taoisme Kaisar Mingyang. Melihat kerumunan orang kuat di sekitar, bahkan Golden Crow Silang berdiri di samping pohon di sisi lain dan menatap dengan dingin, Qin Yichen tersenyum tipis, dan berkata ke surga. "Nyatanya, Brother Stargazer benar, dan Anda semua yang telah mencerahkan Anda benar, dan tidak ada dari mereka yang baik-baik saja." Ketika saya meringkasnya, perkataan Wen Qing kebetulan membuat saya mengerti. Pencerahan, mungkin selama ribuan tahun, saya sempat bingung. Sebelumnya, mungkin hanya sesaat,